Selamat siang saudara, mari kita saksikan update Polda Metro dari pemeriksaan Roy CS. Subdit Kamnat, penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Update kegiatan penyelidik yang dilakukan kemarin hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dari 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnat. 6 diantaranya telah hadir memenuhi panggilan atau undangan, memenuhi undangan dari penyelidik dalam rangka klarifikasi terkait peristiwa yang dilaporkan dan yang sedang didalami. Dari ke-6 saksi yang telah diklarifikasi tersebut rata-rata mengalami proses klarifikasi selama 1,5 jam hingga 2 jam lebih sedikit, ya. Kemudian terhadap para saksi ini dilayangkan beberapa pertanyaan berkisar dari 34 sampai 53 pertanyaan. Saksi yang hadir kemarin yang pertama adalah Saudara HMRF, kemudian Dr. HES, kemudian KTR, kemudian yang keempat Dr. RH, yang kelima RE, dan yang keenam adalah Saudara RSN. Kemudian ada satu saksi yang diundang dalam rangka klarifikasi tidak hadir, yaitu Dr. TT, dengan alasan ketidakhadiran ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya, dan terhadap yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk dilakukan klarifikasi nanti hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 10. Ini update-nya rekan-rekan berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan sejak kemarin, ya. Inilah update yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ya. Sebelumnya itu saksi tersebut hari sebelumnya sudah dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka undangan klarifikasi. Sudah. Hari Kamis berarti Pak? Hari apa kemarin ya? Pekan lalu Pak. Pekan lalu ya. Pekan lalu itu benar. Kemarin sudah kami jelaskan juga. Ya. Mungkin kemana hadir kemarin waktu itu ya. Ya. Apa aja yang digali pada Jadi terhadap saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Sekali lagi, penyelidik masih bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Ya, proses penyelidikannya harus hati-hati, harus cermat, faktanya satu persatu dikumpulkan dari berbagai pihak, dari berbagai saksi. Saksi adalah orang yang diduga mengetahui, melihat, mendengar, ataupun mengalami ada sebuah peristiwa, ya, yang peristiwa itu sedang dilakukan pendalaman. Nanti apakah peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak? Ya. RSN bilang dia dicecar 85 pertanyaan. Tadi kan disebutkan itu 53 pertanyaan maksimal. Itu gimana? Apakah ada pertanyaan turunan maksudnya? 84, mohon maaf, betul. Ya, berkisar 35 sampai 84 pertanyaan. Betul. Tadi Pak mau nanya di dalam kasus yang dilaporkan Pak Jokowi kan penyidik telah menarik
penyelidik ya, statusnya masih penyelidikan. Menarik beberapa laporan yang ada di Polres itu ya Pak ya. Nah, dalam prosesnya yang ada di Polda ini, apakah tetap dalam proses penyelidikan ini terpisah dalam artian kasus yang dilaporkan Pak Jokowi sendiri dengan yang laporan itu tetap sendiri? Karena kan kalau yang di Polres ini kan terlapornya jelas ya Pak ya. Ada contohnya RS, yang sedangkan yang Pak Jokowi ini kan belum ada terlapornya. Nah, itu seperti apa Pak prosesnya? Baik ya, jadi kami pernah sampaikan di Direktorat Res Narkoba waktu itu ya, habis press release. Jadi ada dua objek perkara yang sedang didalami ya. Yang pertama, objek perkaranya adalah dugaan tindak pidana fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor ya, pelapornya saudara Insinyur HJW ya, dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Ini objek perkara peristiwa pertama yang didalami, yang ada pelapornya namun terlapornya masih dalam penyelidikan. Kemudian ada objek perkara pidana kedua ya, dugaan tindak pidana penghasutan. Itu ada beberapa LP yang ditarik, itu pernah kami sampaikan. Jadi kedua objek perkara inilah yang dikumpulkan fakta-faktanya dalam tahap penyelidikan ya. Objek perkara yang kedua adalah dugaan tindak pidana penghasutan dan juga terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 28. Jadi ada dua peristiwa besar yang didalami. Ya, jadi rekan harus juga memahami ada dua peristiwa itu. Ada lagi rekan-rekan? Pak, Ya. berarti yang tadi objek yang kedua itu untuk terlapor itu sesuai sama yang ada di Polres itu ya masih sama? Ya, ada 6 ya, 6 LP ya, 6 LP ya. Ada tanya nggak 6 itu? Ini kena di sharing message. Yang memang pernah kami sampaikan itu Mas di Narkoba ya, ada 2. Ada ya, nanti minta lagi aja gitu. Yang hapus ini. Oke. Pak Kabit, Pak, izin Pak, ini mungkin kasus baru Pak, kan beberapa hari lalu itu ada bocah umur 5 tahun tewas karena terserang listrik Pak di Tapanuli. Itu jadi ada bocah Mbak, gimana? bocah 5 tahun.